Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi sedikit mengenai soal-soal pretest PPG Guru Pendidikan Agama Islam sesuai dengan kisi-kisi yang telah dibagikan di website PPG Kemenag. Baik, soal ini sesuai dengan kisi-kisi yang telah dibagikan di website PPG Kemenag, yang mana ujian pretest PPG Pendidikan Agama Islam versi Kemenag yaitu akan dilaksanakan pada tanggal 12 dan tanggal 14 dan tanggal 15 bulan Mei 2022 ini. Tidak lama lagi, sekitar seminggu lagi akan dilaksanakan ujian pretest PPG Pendidikan Guru Agama Islam ataupun di bawah naungan Kemenag. Baik, sebelum kita lanjutkan ke soal, seperti biasa mohon di subscribe dulu channel kami, karena dikarenakan subscribe itu adalah gratis, dan agar mendapatkan video-video terupdate lainnya mengenai dunia pendidikan dan teknologi. Baik, dan di-share juga video ini kepada teman-teman yang lain. Semoga kita semua mendapatkan hasil yang memuaskan di saat pengumuman hasil pretest nantinya. Dan nantinya kalau memang ada yang keliru, mohon di komen di bawah ini agar sama-sama kita perbaiki. Baik, langsung saja ke soal nomor 1, yaitu sejarah Islam di Amerika Serikat bermula sekitar abad ke-16. Imigran Muslim pertama yang tercatat dalam sejarah Amerika Utara adalah yaitu pertanyaannya, imigran Muslim pertama yang tercatat dalam sejarah Amerika Utara adalah A. Estefaniku, B. Gloria Estefan, C. Eliza Muhammad, D. Muhammad Ali, E. Barack Obama. Yaitu jawabannya adalah imigran pertama yang tercatat dalam sejarah Amerika Utara. Oke, jawabannya adalah yang Estefaniku. Oke, jawabannya adalah yang A. Jawabannya adalah A. Oke, dilanjutkan ke nomor yang kedua. Nomor yang kedua, peperangan dengan kaum murtad pada zaman Abu Bakar dinamakan A. Perang Yamamah, B. Perang Tabuk, C. Perang Uhud, D. Perang Riddah, E. Perang Kandak. Yaitu jawabannya adalah perang di saat dengan kaum murtad pada zaman Abu Bakar. Itu jawabannya adalah yang D, yaitu perang Riddah. Oke, jawabannya adalah yang D ya. Oke, dilanjutkan ke nomor yang ketiga. Nomor yang ketiga, Islam memandang derajat laki-laki dan perempuan itu sama. Yang membedakan adalah takwanya. Adanya ruang bagi laki-laki dan perempuan untuk berpartisipasi adalah satu sama lainnya, sehingga keduanya dapat bekerja sama. Pernyataan tersebut mengandung makna bahwa gender dipahami sebagai A. Kelamin, B. Gender,
C. Sifat gender, D. Peran gender, E. Ranah gender. Oke, jawabannya adalah nomor 3, yaitu yang E, ranah gender ya. Oke, jawabannya adalah yang E. Oke, dilanjutkan ke nomor yang keempat. Nomor yang keempat, perjanjian atas dasar kesetiaan untuk menerima seseorang yang terpilih menjadi kepala negara sebagai pemimpinnya untuk melaksanakan semua urusan umatnya disebut A. Syahadat, B. Baiat, C. Takrir, D. Sumpah (yamin), E. Al-wa'du ataupun janji. Jawabannya adalah baiat. Itu jawabannya adalah baiat. Jawabannya adalah yang B. Oke, dilanjutkan ke nomor kelima. Nomor 5, perkembangan ilmu pengetahuan pada fase ketiga dinasti Abbasiyah begitu cepat sehingga bermunculan tokoh-tokoh atau ulama di bidang sains. Salah satu adalah Al-Khawarizmi. Tokoh tersebut ahli dalam bidang, yaitu Al-Khawarizmi. Tokoh tersebut ahli dalam bidang A. Kedokteran, B. Matematika, C. Seni ukir, D. Geografi, yang E. Seni lukis. Oke, jawabannya nomor 5 adalah, yaitu Khawarizmi. Tokoh tersebut ahli dalam bidang matematik ya. Oke, jawabannya adalah yang B, yaitu ahli dalam bidang matematik, Al-Khawarizmi ya. Oke, dilanjutkan ke nomor yang ke-6. Nomor 6, tantangan yang bersifat ideologis filosofis yang harus diselesaikan oleh pendidikan agama Islam adalah A. Tidak ditemukannya nama Tuhan kecuali sekedar nama dan wacana skin teknologi, B. Wacana islamisasi skin, C. Interaksi kembali nilai-nilai religius Islam dalam wacana sin dan teknologi, yang D. Taklid terhadap dinamika skin dan teknologi barat yang mengakibatkan kegersa religiusitas, yang E adalah globalisasi dan westernisasi yang harus disaring. Oke, jawabannya adalah yang D ya. Jawabannya adalah yang D, yaitu taklid terhadap dinamika skin dan teknologi barat yang mengakibatkan kegersa religius. Oke, jawabannya adalah yang D. Oke, dilanjutkan ke nomor yang ke-7. Sumber pengetahuan dalam epistemologi modern dibedakan atas 4 hal, yaitu empiris, rasionalitas, institusi, dan otoritas. Sumber ilmu Al-Quran dapat dikategorikan kepada A. Rasionalisme dan wahyu, B. Institusi dan otoritas, C. Rasionalisme dan empirisme, D. Empirisme dan institusi, E adalah otoritas. Oke, jawabannya adalah Al-Quran dapat dikategorikan
yaitu rasionalisme dan wahyu ya. Oke, jawabannya adalah yang A. Oke, dilanjutkan ke nomor 8. Penyempurna pertama bagi jasmani yang merupakan potensi dan memiliki perangkat yang menyerap segala objek parsial dalam kurung juz ataupun ayat dan menggerakkan badan dengan kehendak iradah al-naf al-hakikiyah. Pernyataan di atas merupakan penjelasan tentang A. Al-naf al-thayyibah, B. Al-naf al-natiqu, yang C. Al-naf al-hawawaniyah, yang D. Al-naf al-badaniyah, yang C. Al-quwah al-muharrikah. Yaitu jawabannya nomor 8 adalah yang C. Al-naf al-hayawaniyah. Itu jawabannya adalah yang C ya. Jawabannya adalah yang C. Oke, dilanjutkan ke nomor 9. Nomor 9. Al-Ghazali membenarkan adanya wacana dualisme disiplin ilmu pengetahuan, yaitu ilmu agama dan ilmu umum. Akan tetapi sebenarnya bukan karena pilihan filosofis terhadap strukturalisasi dualisme tersebut. Alasan menjadi dualisme tersebut adalah A. Kebutuhan filosofis. Ini sedikit salah, yaitu B. Kebutuhan ideologis, C. Kebutuhan praktis, D. Kebutuhan realistis, E. Kebutuhan pedagogi. Yaitu jawaban dari nomor 9 adalah yang C, kebutuhan praktis. Yaitu jawabannya adalah yang C ya. Jawabannya adalah C. Nomor 10. Ketetapan yang tercantum dalam rencana strategis Kementerian Agama memperlihatkan arah yang jelas bahwa kurikulum baru yang dikembangkan perlu mempedulikan aspek-aspek potensi manusia. Potensi yang dimaksud adalah A. Domain sikap untuk pengembangan soft skill yang seimbang dengan hard skill seiring dengan ruh pendidikan agama Islam. Yang B. Domain kognitif, aspektif, dan psikomotorik seiring dan sejalan ketiganya. Yang C. Domain soft skill yang meliput kognitif dan aspektif. Yang D. Domain ruh pendidikan agama Islam dan segala aspeknya. Yang E. Domain sikap jasmani dan rohani. Yaitu jawaban dari nomor 10 adalah yang A. Nomornya adalah nomor A. Domain sikap untuk pengembangan soft skill yang seimbang dengan hard skill seiring dengan ruh pendidikan agama Islam. Itu jawabannya adalah yang A. Jawabannya adalah yang A. Oke, dilanjutkan ke nomor 11. Nomor 11 ya. Pada masa pemerintahan
Khulafaur Rasyidin telah berhasil membentuk armada laut. Hal ini dilakukan pada masa Khalifah A. Abu Bakar, B. Umar bin Khattab, C. Utsman bin Affan, D. Ali bin Abu Thalib, E. Umar bin Abdul Aziz. Itu pemerintahan Khulafaur Rasyidin itu pada masa Khalifah Utsman bin Affan ya. Oke, jawabannya adalah Utsman bin Affan, yaitu jawabannya adalah C. Oke, dilanjutkan ke nomor 12. Nomor 12. Berikut ini yang bukan merupakan kriteria atau syarat kesahihan sebuah hadis adalah yang bukan merupakan kriteria atau syarat kesahihan sebuah hadis. A. Sanadnya tersambung. B. Diriwayatkan oleh para perawi yang adil dan tabi. C. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari atau Muslim. C. Tidak terdapat kejanggalan. E. Tidak terdapat kecacatan. Oke, nomor 12 adalah jawabannya. Syarat kesahihan sebuah hadis adalah yang E, diriwayatkan oleh Al-Bukhari atau Muslim. Antara keduanya ya. Oke, jawabannya adalah yang C. Kalau memang ada yang keliru ataupun yang tidak sesuai dengan pengetahuan Bapak Ibu miliki, mohon di komen di bawah ini. Oke, nomor soal yang ke-13. 13 yaitu jika dalam kehidupan sehari-hari ada yang memiliki perilaku, misalkan jika seorang laki-laki yang lebih menaruh perhatian kepada laki-laki yang lain dibanding kepada perempuan, maka hal tersebut merupakan bentuk dari kelainan dalam hal A. Lesbian, B. Gay, C. Biseksual, D. Transgender, E. Homoseksual. Yaitu seorang laki-laki perhatian lebih kepada sesama laki-laki ya. Nah, hal tersebut terbentuk kelainan dalam B ya, yaitu gay, G ya kalau bahasa lainnya. Oke, jawabannya adalah yang B. Oke, dilanjutkan ke nomor 14. Akad nikah adalah proses ijab kabul antara mempelai pria dengan wali. Ijab dan kabul antara wali dan mempelai pria dilakukan melalui video call. Pernyataan tersebut merupakan salah satu bentuk dari implementasi nikah online. Hukum nikah online ini adalah tidak sah karena ini nikah online nikah online tidak sah karena hukum nikah online ini adalah tidak sah karena A. Ijab kabul tidak dalam satu majelis, B. Dua saksi tidak melihat dan mendengar langsung, C. Secara fisik jauh dari saksi, D. Tergantung alat elektronik, E. Di luar kebiasaan. Oke, jawabannya adalah hukum nikah online ini adalah tidak sah dikarenakan jawabannya adalah ijab kabul tidak dalam satu majelis ya. Oke, jawabannya adalah yang A. Oke, dilanjutkan ke nomor
15. Akun nomor terakhir. Nomor 15. Kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik merupakan salah satu jenis kompetensi yang wajib dikuasai oleh calon guru sesuai dengan tuntutan standar pendidik profesional. Hal tersebut sesuai dengan A. PP nomor 19 tahun 2005, B. Undang-Undang nomor 14 tahun 2005, C. Permendiknas nomor 16 tahun 2017, D. PP nomor 74 tahun 2008, E. KMA nomor 211 tahun 2011. Jawabannya adalah kompetensi pedagogik merupakan salah satu jenis kompetensi yang wajib dikuasai oleh calon guru profesional. Oke, jawabannya adalah yang A, yaitu PP nomor 19 tahun 2005. Oke, jawabannya adalah yang A. Oke, hanya sekian yang dapat saya bagikan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan mudah-mudahan kita semua lulus pretest ataupun ujian pretest PPG tahun 2022 ini. Mohon bantuannya kepada Bapak Ibu agar untuk mensubscribe channel kami agar mendapatkan video-video terupdate lainnya. Dan jangan lupa juga di-share kepada kawan-kawan yang lain. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa di komen di bawah ini kalau memang ada yang keliru ataupun ada hal-hal yang perlu disampaikan. Oke. Hanya sekian yang dapat saya bagikan. Terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.